Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, bahagia, dan sukses selalu. Selamat bertemu kembali dengan saya, Siti Malihatun Badriah, dalam pembahasan mengenai hukum jaminan. Kali ini saya akan membahas mengenai surat kuasa membebankan hak tanggungan, yang biasa dikenal dengan istilah SKMHT, yang merupakan singkatan dari surat kuasa membebankan hak tanggungan. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai proses terjadinya hak tanggungan, yaitu ada 2 tahap. Tahap pertama adalah tahap pemberian hak tanggungan, dan tahap kedua adalah tahap pendaftaran hak tanggungan. Pada tahap pemberian hak tanggungan ini dilakukan di PPAT dan dibuat akta pemberian hak tanggungan. Dalam hal ini, pemberi hak tanggungan wajib hadir sendiri di hadapan PPAT. Namun ada kalanya karena sesuatu hal, pemberi hak tanggungan ini tidak bisa hadir sendiri di hadapan PPAT. Dalam hal demikian, maka dibolehkan ada surat kuasa membebankan hak tanggungan. Pada asasnya seorang pemberi hak tanggungan itu wajib hadir sendiri. Namun bisa terjadi bahwa karena sesuatu hal dia tidak bisa hadir sendiri di hadapan PPAT. Dalam hal inilah baru dibolehkan adanya atau penggunaan SKMHT. Syarat SKMHT yang pertama adalah hanya jika benar-benar diperlukan, yaitu tadi bahwa jika pemberi hak tanggungan tidak bisa hadir sendiri karena sesuatu hal. Kemudian yang kedua, wajib dibuat dengan akta notaris atau akta PPAT. Jadi harus dengan akta otentik di sini. Kemudian harus diberikan langsung oleh pemberi hak tanggungan. Selanjutnya, tidak memuat kuasa selain untuk membebankan hak tanggungan. Jadi hanya khusus kuasa untuk membebankan hak tanggungan. Tidak boleh memuat kuasa lain. Misalnya untuk menjual objek hak tanggungan, ini tidak boleh. Kemudian dilarang memuat kuasa substitusi. Kuasa substitusi adalah penggantian penerima kuasa melalui pengalian. Dalam hal misalnya seseorang direktur cabang di suatu daerah, direktur bank di suatu cabang di daerah, kemudian mendapatkan tugas dari direktur di pusat. Nah, dalam hal ini bukan termasuk surat kuasa substitusi. Nah, yang dimaksud kuasa substitusi adalah apabila ada penggantian penerima kuasa melalui pengalian. Selanjutnya, isi surat kuasa membebankan hak tanggungan kita bisa melihat dalam pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Hak Tanggungan, yaitu bahwa harus mencantumkan secara jelas pertama objek hak tanggungan. Jadi objek hak tanggungan itu harus disebutkan dalam surat kuasa membebankan hak tanggungan. Objeknya apa? Misalnya hak atas tanah yang hak milik, itu pemiliknya siapa? Kemudian tanahnya letaknya di mana dan seterusnya. Itu harus jelas. Kemudian yang kedua, jumlah utang sesuai yang diperjanjikan. Jadi utang dalam perjanjian pokok, utang yang mana yang dijamin dengan hak tanggungan, itu harus jelas. Jumlahnya harus jelas. Kemudian nama dan identitas kreditor, ini juga harus jelas. Kemudian nama dan identitas debitur, jika debitur bukan pemberi hak tanggungan. Nah, ini menegaskan kembali bahwa pemberian hak tanggungan itu, si pemberi hak tanggungan ini bisa debitur sendiri, bisa juga bukan debitur, tetapi pihak ketiga yang bukan debitur. Nah, dalam hal pemberi hak tanggungan itu berbeda dengan debitur, maka di sini nama dan identitas debitur juga harus dicantumkan secara jelas di dalam SKMHT. Kemudian selanjutnya, berakhirnya SKMHT. Kuasa untuk membebankan hak tanggungan ini tidak dapat ditarik kembali atau tidak dapat berakhir oleh sebab apapun, kecuali karena kuasa tersebut sudah dilaksanakan atau karena telah habis jangka waktunya.
Jadi baru berakhir SKMHT ini kalau habis jangka waktunya atau sudah dilaksanakan. Belum habis jangka waktunya tapi sudah dilaksanakan. SKMHT merupakan surat kuasa mutlak. Nah, SKMHT ini hanya diberikan 1 kali. Jadi tidak ada perpanjangan SKMHT. Jangka waktu SKMHT ini berbeda. Untuk tanah yang sudah bersertifikat, jangka waktunya adalah 1 bulan. Sedangkan untuk tanah yang belum bersertifikat, jangka waktunya adalah 3 bulan. Nah, sebelum jangka waktu ini berakhir, harus diikuti dengan pembuatan akta pemberian hak tanggungan. Jangka waktu ini berbeda untuk kredit-kredit tertentu. Ada jangka waktu yang khusus ya. Misalnya kredit kecil, kredit pemilikan rumah, atau kredit jenis lain yang diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Nah, sebelum jangka waktu ini berakhir, maka harus dibuat APHT atau akta pemberian hak tanggungan, yang kemudian selanjutnya harus didaftarkan di kantor pertanahan supaya terjadi hak tanggungan. Jadi kalau masih dalam SKMHT ini belum terjadi hak tanggungan. Jika jangka waktu SKMHT sudah berakhir, tidak diikuti dengan pembuatan akta pemberian hak tanggungan, maka SKMHT yang bersangkutan batal demi hukum. Dan tidak menutup kemungkinan untuk dibuatnya SKMHT baru. Jadi di sini tidak ada perpanjangan SKMHT. Namun boleh dibuat SKMHT baru. Jadi 1 kali pembuatan SKMHT. Kemudian kalau habis jangka waktunya tidak bisa diperpanjang, tetapi di sini bisa dibuat SKMHT baru. Demikian apa yang bisa saya sampaikan mengenai surat kuasa membebankan hak tanggungan. Terima kasih atas perhatian pemirsa semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan sampai bertemu kembali pada kesempatan mendatang pada video-video selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen serta share kepada teman-teman. Semoga video-video ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.